Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel kami, channel yang akan menemani kalian dengan kisah nyata, fakta unik, misteri dalam sudut pandang yang berbeda. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang terus mengalir tanpa putus. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan. Setiap kali kami hadir dengan cerita terbaru, kali ini kami akan membawakan kisah yang berjudul, Kisah Polisi Korup yang Ketangkap Komandannya. Oke, kita langsung ke ceritanya. Sore itu, langit Surabaya mulai memudar jingga saat Kombes Joko Santoso duduk sendiri di ruang kerjanya yang tenang, namun penuh tekanan. Tumpukan laporan warga tentang pungli di jalur truk wilayah Jember telah mengendap berminggu-minggu di mejanya. Ia tahu, kalau masalah ini ditangani secara formal, semuanya akan lenyap ditelan formalitas. Joko bukan tipe pemimpin yang duduk diam, menunggu laporan turun ke meja. Ia sudah punya keputusan besar. Turun sendiri ke lapangan, tentu bukan sebagai Kapolda, melainkan sebagai seorang sopir truk. Ia paham bahwa hanya dengan menyamar dan merasakan langsung suasana jalanan, ia bisa melihat wajah asli para petugas di lapangan. Maka dimulailah penyamaran itu. Seragam ditinggalkan, SIM palsu disiapkan, dan truk tua milik barang sitaan digunakan. Bersama seorang sopir asli bernama Wanto, ia menyusun rute dan strategi dengan sangat hati-hati. Wanto, pria berkepala botak dengan logat Madura kental, awalnya tidak percaya ketika tahu siapa sebenarnya Pak Joko. Tapi setelah diyakinkan bahwa misi ini demi kebaikan sesama sopir jalanan, ia pun bersedia ikut serta. Malam sebelum keberangkatan, mereka memeriksa kondisi truk, lampu, ban, rem, dan semua surat-surat sengaja dibuat setengah legal agar menarik perhatian. Joko tak hanya menyamar, ia siap dipancing. Perjalanan dimulai dari Surabaya menuju Lumajang, lalu dilanjutkan ke Jember lewat jalur barat. Sepanjang jalan, Joko mencatat titik-titik yang sering disebut sopir lain sebagai jalur mati area, di mana pungli marak, amun tak ada pengawasan. Di setiap warung kopi dan tempat istirahat sopir, ia mendengar keluhan yang sama. Kalau lewat Jember, siapin amplop Pak. Nama yang paling sering disebut dalam bisik-bisik para sopir adalah Bribtu Agus, seorang polisi lalu lintas di daerah Mayang. Dikenal bengis, pesek, dan jarang senyum. Kabarnya, ia tak pernah tilang resmi semuanya selesai di tempat. Bahkan, beberapa sopir mengatakan, kalau belum kasih uang, surat kendaraan bisa hilang sendiri. Kombes Joko mencatat nama itu dalam pikirannya. Target sudah jelas. Menjelang malam, mereka memarkir truk di pinggiran jalan. Di balik kabin sempit dan bau solar, Joko tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena jantungnya berdetak cepat seperti tentara yang akan masuk medan tempur. Besok pagi mereka akan masuk jalur yang katanya paling panas di Jember. Ia menarik napas panjang dan berdoa dalam hati. Semoga yang kotor benar-benar terungkap. Jalan penyamarannya baru saja dimulai. Pagi itu, matahari belum naik sepenuhnya ketika truk tua berwarna hijau kusa mulai melaju pelan memasuki wilayah Mayang, Jember. Udara dingin masih menggigit, tapi suasana jalan sudah terasa panas. Di radio komunitas truk, suara-suara mulai bersahutan. Hati-hati, di depan ada yang jaga. Kombes Joko mengangguk pelan. Ini saatnya melihat langsung siapa yang bermain. Di tikungan kecil sebelum hutan jati, sebuah pos tidak resmi berdiri di pinggir jalan. Tak ada tanda razia, hanya sebuah bangku panjang dan beberapa polisi berseragam lalu lintas duduk santai sambil menyeruput kopi. Salah satunya berdiri ketika melihat truk mendekat. Ia melambaikan tangan dengan gaya khas, setengah acuh, tapi tegas. Di rompinya tertulis nama Bribtu Agus. Wanto memperlambat laju truk dan membuka kaca.
"Selamat pagi, Pak," sapa Wanto sopan. Tapi Bribtu Agus langsung menuding ke arah kaca depan. "Surat kendaraan, sama STNK-nya," katanya dengan nada cepat. Joko yang duduk di sebelah Wanto langsung membuka map. "Lengkap semua, Pak. Silakan dicek." Tapi wajah Bribtu Agus tampak tidak puas. "Lengkap sih lengkap, tapi ini stiker uji kir kayaknya palsu. Bisa beresin di tempat kan?" Joko berpura-pura bingung. "Maksudnya?" "Pak," Bribtu Agus menyipitkan mata. "Maksudnya, kamu tahulah, biar cepet atau saya tahan ini truk. Suratnya bermasalah." Nada ancaman mulai muncul. Dua polisi lain, Aibda Wicaksono dan Brigadir Tono, ikut mendekat. Salah satu dari mereka terlihat membawa buku catatan kecil, mencatat nomor plat kendaraan sembari melirik ke arah kabin. Situasi menegang. Joko tetap tenang. Bahkan ketika Bribtu Agus mulai menarik map dari tangannya. "Kalau ngotot begini, saya curiga kalian bawa barang ilegal. Mau saya periksa semua?" Wanto menatap Joko sebentar, menunggu aba-aba. Tapi Joko hanya mengangguk pelan, membiarkan drama ini mengalir. Semua sedang direkam oleh kamera mikro di dashboard. Dan itu yang paling penting. Beberapa sopir yang melintas pelan di seberang jalan tampak menoleh, tapi tak ada yang berhenti. Mereka semua sudah terlalu akrab dengan adegan ini. Satu truk, 3 polisi, dan uang yang akan berpindah tangan. Hanya saja, kali ini pemerannya berbeda, dan mereka tak tahu sang sopir itu bukan orang biasa. Dalam diam, Joko menggenggam ponsel kecil di sakunya, siap memberi sinyal darurat kapan saja. Bribtu Agus menatap tajam ke arah Pak Joko, ekspresinya mencampur curiga dan kesal. "Orang keras kepala, kayak kamu yang bikin jalanan ini ribet," gumamnya sambil menyelipkan map surat kendaraan ke balik jaket. Wanto mulai gelisah, tapi Pak Joko tetap kalem. "Kalau saya salah, tilang saja secara resmi, Pak. Saya siap datang ke pengadilan." Kalimat itu seperti cambuk. 3 polisi yang ada di situ langsung saling pandang. Wajah mereka menegang. "Begini ya," Aibda Wicaksono mendekat. Suara lebih rendah. "Kami ini bukan cari masalah. Tapi kamu tahu kan, jalan ini banyak butuh perawatan. Kadang kami juga perlu dana operasional di luar anggaran." Pak Joko hanya mengangguk perlahan, mencatat ucapan itu dalam ingatannya. Mereka tak tahu siapa yang sedang mereka tekan. Ia tetap diam, menunggu, memberi mereka ruang untuk membuka semua borok sendiri. Brigadir Tono kemudian mengambil peran lain. Ia berjalan ke belakang truk, memeriksa tanpa izin. "Kalau nggak mau kerjasama, bisa saya buat alasan buat bawa truk ini ke kantor," katanya, sambil mengetuk-ngetuk bodi bak. Pak Joko turun perlahan dari kabin. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyorot tajam. 1 langkah lagi. Ia siap menunjukkan identitas dan memberi sinyal ke tim Propam yang standby beberapa kilometer dari lokasi. Namun sebelum itu terjadi, sebuah sepeda motor tua berhenti di seberang jalan. Sopirnya, lelaki tua bernama Pak Slamet, melongok ke arah pos dan langsung mengenali Pak Joko. Ia pernah bertemu di terminal saat Joko menyamar dan berbincang dengan para sopir. Slamet sempat membuka helm, lalu matanya membelalak. Ia nyaris berseru. Namun Wanto sigap turun dan menghampirinya. "Pak Slamet, tolong diam dulu," bisik Wanto. "Ada operasi besar." Pak Slamet, meski bingung, akhirnya mengangguk. Ia hanya menyilangkan tangan dan berpura-pura menunggu seseorang. Tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu besar akan terjadi hari itu. Dan yang lebih penting, mungkin hari itu akan jadi titik balik bagi semua sopir jalanan di Jember. Pak Joko kembali ke posisi awal. Ia menatap Bribtu Agus lurus-lurus. "Saya sudah cukup, Pak. Ini bukan razia. Ini perampasan." Kata-kata itu seperti cambuk keras. Tapi sebelum Bribtu Agus bisa merespons, Joko menyentuh tombol kecil di sakunya. Sebuah sinyal terpancar diam-diam. Di kejauhan, mobil hitam tanpa tanda tiba-tiba mulai meluncur cepat ke arah lokasi. Angin mulai berubah arah. Bribtu Agus melangkah mundur ketika melihat wajah sopir yang tiba-tiba bersinar tajam. Aura dingin menyelimuti suasana. Dari kejauhan, suara deru mobil mendekat cepat. Wanto memberi kode ke arah Pak Joko dengan dagunya. "Itu mobil siapa?" tanya Aibda Wicaksono sambil menoleh ke jalan.
Tapi sebelum ada yang menjawab, sebuah SUV hitam berhenti mendadak tepat di depan pos. 4 pria berpakaian sipil turun dari dalam mobil. 2 di antaranya mengenakan rompi bertuliskan Propam. Seketika, raut wajah para polisi pos berubah pucat. Mereka melangkah mundur. Panik. Bingung. Pak Joko melepas topi truknya, menatap langsung ke mata Bribtu Agus. "Saya Kombes Joko Santoso, Kapolda Jawa Timur. Kalian semua dalam penyelidikan." Suasana seketika hening. Wanto berdiri tegak di samping mobil. Wajahnya antara lega dan bangga. Ia telah ikut dalam sebuah operasi paling berani yang pernah ia saksikan. Pak Slamet, yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Polisi yang selama ini ditakuti sopir truk itu, ternyata hanya pecundang saat disorot cahaya hukum. Bribtu Agus mencoba membela diri. "Ini salah paham, Pak. Kami cuma..." Tapi kalimatnya terpotong. Salah satu anggota Propam langsung membuka rekaman dari kamera dashboard truk. Semua kalimat ancaman, permintaan uang, hingga pelecehan hukum terekam jelas. Aibda Wicaksono menunduk. Brigadir Tono tampak mulai gemetar. Bibirnya komat kamit tak karuan. Pak Joko tetap berdiri tegak. "Ini bukan salah paham. Ini kebusukan yang sudah lama kami incar. Dan hari ini, kalian sendiri yang menggali lubangnya." Ia lalu menoleh ke timnya. "Bawa semua ke Mapolres Jember." Interogasi dimulai hari ini juga. Para warga yang mulai berkumpul di seberang jalan menatap takjub. Beberapa bahkan merekam momen itu dari jauh, saat mobil Propam melaju membawa ketiga oknum polisi itu. Pak Joko menghela napas panjang. Ia tahu, ini baru permukaan. Pungli di jalanan bukan cuma soal 3 orang ini. Tapi hari ini, jalan setapak menuju perubahan telah dibuka. Dan yang lebih penting, nama para sopir truk punya suara kembali. Besok, ia akan menyamar lagi. Karena kebenaran tak cukup dengan satu razia. Meski 3 oknum sudah ditangkap, Kombes Joko tahu ini belum selesai. Hasil penyelidikan awal Propam mengungkap bahwa pos liar itu hanya satu dari banyak titik pungli di jalur Jember-Lumajang. Lebih mengkhawatirkan, terdapat bukti transaksi rutin ke rekening pribadi milik seorang perwira di Polres setempat. Joko mulai menyusun strategi baru lebih dalam, lebih berani. Di ruang pemeriksaan, Bribtu Agus akhirnya buka suara. Dalam tekanan, ia menyebut nama AKP Sudarto, seorang perwira senior di Polres Jember, yang disebut sebagai pengatur lalu lintas gelap. "Kami setor tiap Jumat sore. Kalau telat, kami sendiri yang kena semprot," kata Agus dengan suara bergetar. Informasi itu langsung mengubah arah penyelidikan. Ini bukan pungli kecil-kecilan, ini jaringan. "Ini jaringan." Pak Joko kembali menghubungi Wanto. "Kita perlu masuk ke dalam lagi. Lebih dalam. Kali ini, kamu akan menyamar sendiri. Saya akan tetap pantau dari luar," ujar Joko. Wanto terdiam sesaat, tapi kemudian mengangguk. Ia tahu betapa bahayanya tugas itu. Tapi demi para sopir lain yang tak pernah bisa melawan, ia siap. Dengan truk yang sama, ia kembali menyusuri rute lama. Namun kali ini dengan tujuan berbeda, menemukan siapa yang duduk di puncak rantai. Di perjalanan, Wanto sengaja berhenti di warung kopi dekat terminal. Ia mulai bertanya-tanya dengan hati-hati. Dari mulut sopir-sopir tua, nama Pak Darto sering disebut. "Kalau kamu bawa muatan malam dan gak setor, besok pagi bisa ketahan barangmu." "Serius itu," kata seorang sopir. Wanto hanya mencatat semuanya di ingatan. Lalu ia menghubungi Pak Joko secara diam-diam. Joko, yang sedang mengawasi dari rumah kontrakan, menyusun pola. Semua laporan sopir dari titik-titik berbeda, menunjuk ke arah yang sama, AKP Sudarto. Namun, perwira itu terkenal licin. Ia tak pernah turun langsung. Semua lewat tangan kedua dan ketiga. Untuk menjebaknya, mereka perlu transaksi nyata. Itu hanya bisa dilakukan dengan pengumpan yang dipercaya. Malam harinya, Wanto menerima pesan misterius dari nomor tak dikenal. Besok jam 3 sore, datang ke warung Cindi, bawa uang rokok. Itu kode lama di kalangan sopir ajak setor. Wanto langsung melapor ke Pak Joko. Mereka sepakat, operasi akan dilakukan diam-diam. Tapi kali ini, semua akan dipantau langsung oleh tim dari Polda.
Karena ini bukan sekadar pungli. Ini soal keadilan yang sudah lama dikubur. Sore yang mendung menyelimuti warung cindi di pinggir jalan raya. Warung itu tampak sepi. Hanya ada beberapa pria bertopi yang duduk tanpa banyak bicara. Wanto tiba tepat waktu, membawa tas kecil berisi uang yang sudah ditandai oleh tim. Di kejauhan, 2 mobil tim pengawas dari Polda memantau diam-diam. Kamera tersembunyi menyorot dari balik kaca gelap. Pak Joko sendiri berada di radius 500 meter, menyamar sebagai petugas tambal ban. Seorang pria berbadan kekar menghampiri Wanto. Ia memperkenalkan diri dengan nama samaran, Pak Giman. Dari cara bicaranya, terlihat jelas ia hanya kaki tangan. Bawaannya mana? Tanyanya singkat. Wanto mengulurkan tas. Pak Giman menimbang-nimbang, lalu mengangguk. Kamu sopir baru ya? Kerja lancar kalau tahu aturannya. Kalimat itu adalah kunci. Tim Polda mencatat setiap ucapan lewat mikrofon kecil di saku Wanto. Setelah menerima tas, Pak Giman memberi selembar kertas kecil berisi kode khusus. Itu kode pengenal penyetor untuk minggu depan. Tapi lebih dari itu juga kode yang mengarahkan ke nama Sudarto. Di warung itu, beberapa pria lain mulai memperhatikan Wanto. Salah satunya bahkan mencatat nomor polisi truknya. Wanto merasa diawasi, tapi tetap tenang. Dalam hati, ia tahu ini bukan lagi level rahasia pinggir jalan ini, mafia berseragam. Pak Joko segera memerintahkan tim untuk membuntuti Pak Giman. Mereka menyusuri jejaknya sampai masuk ke sebuah rumah mewah di pinggiran kota Jember. Rumah itu milik seseorang bernama Sudarto Wibowo, yang tak lain adalah AKP Sudarto. Bisa nalat uang dari berbagai warung pungli dikumpulkan, dicuci lewat usaha rental alat berat. Joko memotret dan merekam semua aktivitas secara diam-diam. Sementara itu, Wanto mendapat pesan baru. Jika kamu setuju jadi anggota tetap, ikut rapat Jumat malam di Pos Cempaka. Itu adalah undangan masuk lingkaran dalam. Wanto tak langsung menjawab. Ia tahu, masuk terlalu dalam bisa berbahaya. Tapi ini juga satu-satunya cara untuk menjebak Sudarto secara langsung. Pak Joko dan tim mulai menyusun skenario penyergapan rapat malam itu. Hari Jumat tiba. Wanto bersiap. Ia berpamitan ke istrinya lewat pesan singkat. Kalau malam ini aku tak pulang, sampaikan ke Pak Joko. Aku siap. Ia naik ke truk, menuju pos cempaka yang sunyi namun penuh rahasia. Di belakangnya, keheningan malam menyimpan degup langkah keadilan yang sebentar lagi akan meledak. Langit gelap di atas pos cempaka seakan memantulkan ketegangan yang menggantung. Wanto tiba tepat waktu. Truknya berhenti perlahan di tepi jalan. Di sekelilingnya, beberapa kendaraan terparkir acak bukan truk, tapi mobil-mobil pribadi dengan kaca gelap. Ia mengenali beberapa wajah dari warung Cindin. Semua orang tampak serius malam itu. Tak ada basa-basi, hanya tatapan tajam dan gestur singkat. Di balik sakunya, mikrofon kecil mengalirkan setiap percakapan langsung ke telinga Pak Joko dan tim propam yang bersiaga di radius 1 km. Seorang pria keluar dari pos, mengenakan pakaian preman, tetapi tubuh tegap dan sorot matanya menunjukkan kuasa. Sudarto, bisik Pak Joko dari dalam mobil pemantau. Tak ada lagi keraguan. Target malam itu telah hadir. Wanto berpura-pura biasa saja saat Sudarto menyapanya. Sopir baru ya? Punya nyali juga ikut rapat. Wanto hanya mengangguk. Di ruangan itu, pembicaraan mulai masuk ke soal setoran, wilayah, dan skema pembagian uang. Semua direkam dengan jelas. Sudarto tak tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan malam itu menjadi bukti keterlibatannya. Ia memamerkan bagaimana ia mengatur titik-titik emas di sepanjang jalur selatan Jember. Yang penting loyal. Jangan banyak tanya. Kalau tahanan seminggu, gue yang urus. Kalimat itu menjadi paku terakhir di peti kebusukannya. Pak Joko yang mendengar langsung memberi sinyal kepada tim. Operasi penyergapan dimulai. Dalam hitungan menit, suasana berubah drastis. Lampu-lampu mobil polisi menyala serentak. Suara pengeras menggema dari segala arah. Semua angkat tangan. Kalian dikepung. Polisi berseragam lengkap menyerbu pos Cempaka. Beberapa orang mencoba kabur, tapi tim sudah memblok semua akses keluar. Sudarto melotot pada Wanto, menyadari ia telah dijebak. Kamu siapa sebenarnya? Wanto menatapnya tajam. Saya cuma sopir truk, tapi saya juga warga negara yang muak dipalak. Ia mundur selangkah, membiarkan tim propam menggiring Sudarto ke mobil tahanan.
Dalam kekacauan itu, Pak Joko akhirnya muncul, mengenakan seragam resminya. AKP Sudarto, Anda ditahan atas tuduhan pungli terorganisir dan penyalahgunaan wewenang. Wajah Sudarto membeku, tak percaya Kapolda sendiri yang menjemputnya. Di tengah kerumunan, Wanto berdiri diam. Malam itu ia bukan sekadar sopir truk lagi. Ia saksi sejarah. Ia bagian dari perlawanan yang berhasil membongkar borok lama. Dan ketika langit dini hari mulai cerah, satu pesan dari Pak Joko masuk ke ponselnya. Terima kasih, Wanto, kamu sudah bantu banyak orang. Pagi itu, berita penangkapan AKP Sudarto mengguncang Jawa Timur. Media lokal dan nasional menurunkan headline besar, Kapolda Jatim menyamar, bongkar sindikat pungli di Jember. Nama Kombes Joko Santoso disebut sebagai sosok berani di balik operasi penyamaran yang nyaris seperti film. Foto-foto penangkapan beredar cepat, rakyat bersorak, dan publik mulai percaya bahwa hukum masih punya harapan. Di Mapolda, konferensi pers digelar. Kombes Joko berdiri tegak di depan awak media, mengenakan seragam lengkap. Dengan nada tenang tapi tegas, ia menjelaskan jalannya penyelidikan, peran tim Propam, dan keberanian para saksi termasuk seorang supir truk bernama Wanto. Kami tidak hanya menangkap pelakunya, tapi membongkar seluruh sistem kotor yang selama ini membebani rakyat kecil, ujarnya. Para wartawan mencatat setiap kata, sadar bahwa ini bukan peristiwa biasa. Di sisi lain, proses hukum pun berjalan cepat. Bukti-bukti yang dikumpulkan, rekaman percakapan, aliran dana, hingga pengakuan dari Bribtu Agus dan 2 oknum lainnya, menguatkan dakwaan. AKP Sudarto dijerat pasal berlapis. Beberapa perwira lain yang terbukti terlibat ikut ditarik dari jabatannya. Kepolisian Jatim mulai melakukan bersih-bersih besar-besaran di jajaran lalu lintas dan pos pengamanan. Wanto kembali ke hidup normalnya, mengemudikan truk dengan tenang. Tapi kali ini, ia tak lagi dicegat atau dimintai uang rokok setiap lewat. Para sopir lain pun mulai bersuara. Rasa takut yang dulu menyelimuti jalanan perlahan menghilang, digantikan harapan baru. Di tiap tikungan jalan, mereka tahu sekarang hukum ada di pihak mereka. Suatu malam, Pak Joko mengunjungi rumah Wanto. Ia datang tak sebagai Kapolda, tapi sebagai kawan. Mereka duduk di teras, ditemani kopi hitam dan semilir angin. Kamu tahu, Wanto, kadang perubahan datang dari hal sederhana. Dari satu orang yang mau berkata tidak, ujar Pak Joko. Wanto hanya tersenyum, menatap langit malam yang kini terasa lebih luas. Dan sejak hari itu, nama Wanto bukan hanya dikenal sebagai sopir truk biasa. Ia dikenal sebagai saksi keberanian. Sementara Kombes Joko tetap melangkah, menyamar dalam diam jika perlu. Untuk memastikan satu hal, keadilan bukan sekadar slogan ia harus diperjuangkan. Bahkan di tengah jalan raya yang berdebu. Tamat. Kalau kamu punya pendapat, ide, atau pengalaman terkait, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.